Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mas Banu. Kita akan belajar pelajaran kelas 6, tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Kita akan belajar peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN. Nah, ini ada beberapa peran Indonesia ya. Yang pertama menjadi markas Komite Pangan, Pertanian dan Kehutanan atau KOPAF. Lalu menjadi anggota Koperasi ASEAN atau ACO, kemudian mewujudkan kawasan perdagangan bebas atau AFTA. Ada lagi yaitu ikut menyukseskan tahun kunjungan ASEAN. Yang kelima mendirikan industri pupuk di Aceh. Dan yang keenam melakukan kegiatan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Kemudian pengembangan prestasi dan potensi ekonomi di ASEAN. Nah, ini salah satunya adalah diselenggarakannya ajang SEA Games ya. Ajang SEA Games ini diadakan setiap 2 tahun sekali. Dan pada tahun 2011 Indonesia menjadi tuan rumah ajang SEA Games ke-26 di kota Jakarta dan Palembang. Pada saat itu Indonesia berhasil menjadi juara setelah memperoleh medali yang terbanyak. Dan manfaatnya antara lain yaitu pengembangan prestasi atlet. Selain itu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya jadi kota Jakarta dan Palembang semakin dikenal oleh dunia. Ini kita belajar tentang magnet. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain dengan bahan tertentu. Nah, ini contoh bahan yang dapat ditarik magnet antara lain besi, baja, nikel, dan kobalt. Nah, ini ada macam-macam magnet. Yang pertama menurut asal terbentuk. Ini ada magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam ini berarti sudah memiliki gaya magnet dari sananya, alami ya. Ini biasanya berbentuk batu-batuan ya. Dan kalau magnet buatan ini berarti sudah mendapat campur tangan manusia atau dibuat oleh tangan manusia. Dan kini macam-macam magnet menurut bentuknya. Nah, ini ada magnet ladam atau tapal kuda, ada magnet batang, ada magnet magnet keping atau magnet lingkaran, dan magnet jarum, dan yang terakhir magnet silinder. Lalu sifat-sifat magnet yang pertama yaitu memiliki 2 kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Nah, di daerah kutub ini gaya magnet lebih besar dari daerah yang di tengah sini. Ya, di tengah ini namanya bagian netral. Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda. Nah, di sini ada paku, ada kaca, dan ada magnet. Nah, paku yang ada di atas kaca ini bisa ditarik oleh magnet yang berada di bawah kaca. Nah, berarti kan ini magnet bisa menembus benda. Kemudian yang ketiga memiliki medan magnet. Ya, medan magnet ini maksudnya daerah di sekitar magnet yang terpengaruh oleh gaya magnet. Lalu yang keempat dapat menarik benda-benda tertentu. Yang kelima kutub magnet yang sejenis akan saling tolak-menolak. Ini ada kutub utara dan kutub utara, berarti ini sejenis. Kalau didekatkan ini pasti akan tolak-menolak. Dan sebaliknya kutub magnet yang tidak sejenis, ini ada kutub utara dan selatan, ini kan berarti tidak sejenis, pasti akan tarik-menarik dan ini pasti akan nempel ini ya. Yang ketujuh dapat melemah atau menghilang karena perlakuan tertentu. Nah, di sini kalau ini baterai dilepas, pasti ini akan menghilang gaya magnetnya. Lalu kita akan belajar mengenal teks formulir. Formulir merupakan lembar isian. Nah, ini contoh formulir ya. Ini data. Dalam formulir ini biasanya ada nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon ya. Dan ada juga beberapa jenis formulir antara lain yang tadi itu formulir pendaftaran. Nah, yang lain ini ada daftar riwayat hidup, slip tabungan, kartu anggota, dan wesel pos. Lalu kita akan belajar membuat teks formulir. Nah, yang pertama kita harus membaca judul dan keterangan formulir. Lalu kita membaca dan mengisi formulir sesuai petunjuk. Biasanya kita mengisi formulir menggunakan huruf balok atau cetak.
Yang ketiga, kita harus memperhatikan bagian yang diisi dan bagian yang tidak perlu diisi. Misalnya ada bagian yang nanti diisi oleh panitia. Lalu yang keempat, kita harus mengisi data sesuai permintaan. Dan yang kelima, menjawab pertanyaan formulir dengan benar. Sekarang kita akan belajar mengenal reklame. Nah, kita sudah sering melihat gambar seperti ini di pinggir jalan ya. Nah, ini tujuannya reklame untuk mempromosikan barang atau jasa supaya ada yang beli, supaya ada yang datang ke tempat wisata ya. Nah, ini ada beberapa jenis reklame, ada baliho, ada spanduk, ada logo, poster, selebaran, plakat, buklet, dan embalase. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan reklame, antara lain gambar ilustrasi harus menarik, kemudian komposisi warna harus menarik, lalu teks atau slogan yang mudah dimengerti, kalimat harus singkat, jelas, dan mudah diingat, dan isi reklame jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita akan mengenal logo. Nih, kalian pasti lihat logo seperti ini ya. Dimana kalian lihat logo seperti ini? Iya, di saku seragam putih merah kalian. Lalu ada logo seperti ini juga. Nah, pasti kalian pernah lihat kan? Lalu ada logo seperti ini, EVOS. Ya, ini namanya logo. Nah, ada juga ini logo Kabupaten Purbalingga. Ini biasanya ada di baju seragam bapak atau ibu guru kalian. Nah, ini ada logo tim sepak bola asal Purbalingga, yaitu Persibangga. Nah, ini ada logo Bumblebee. Nah, sama kayak yang di pojok ini ya. Nah, kalau ini logo apa yo? Iya, betul. Ini logo ASEAN. Nah, ini yang pertama, ikatan padi melambangkan 10 anggota ASEAN. Kemudian lingkaran ini melambangkan persatuan. Lalu warna merah ini berarti semangat dinamis. Warna biru berarti stabilitas dan perdamaian. Warna kuning berarti kemakmuran. Dan warna putih ini berarti kesucian. Nah, kita akan belajar membuat logo. Yang pertama, kita harus memilih tema. Apakah temanya olahraga atau temanya apa ya? Kalau sudah, kita harus membuat gambar atau simbol. Kalau sudah, kita bisa menuliskan kata atau kalimat pada logo. Dan setelah itu kita harus menulis makna dari simbol, gambar, dan warna yang dipakai. Lalu kita akan belajar keberagaman kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, kita tahu Indonesia sebagai negara agraris ya. Nah, yang pertama ada peternakan. Ini ada peternakan kambing. Kemudian pertanian, ya ini negara agraris, pertanian. Lalu ada perkebunan, ada perikanan, perdagangan, ada kerajinan, pertambangan, dan industri ya, banyak sekali ya. Nah, wirausaha ya adalah pelaku atau orang yang menjalankan suatu usaha. Biasanya wirausaha ini bergerak pada usaha industri, usaha perdagangan, dan usaha jasa. Ini karena wirausaha ini biasanya bermula dari usaha sendiri yang kemudian berkembang menjadi usaha yang besar dan dibantu oleh banyak karyawan. Nah, dalam usaha industri, seorang wirausahawan harus memperhatikan yang pertama pembelian bahan baku, keterjaminan peralatan, kualitas pekerja, dan nanti produknya yang dihasilkan. Nah, seorang wirausahawan yang bergerak di perdagangan harus memperhatikan modal, harga jual, lokasi penjualan, dan kemasan produk. Lalu, wirausahawan yang bergerak di usaha jasa harus memperhatikan pelayanan yang baik dan karyawan yang mumpuni. Ya, sekian pelajaran tema 5 wirausaha subtema 1 kali ini. Terima kasih.